Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Saat ini saya sedang berada di Kota Magelang dan menyempatkan diri untuk mampir ke Masjid Agung yang berada di Jalan Alun-Alun Utara nomor 2 Magelang. Masjid Agung ini menarik untuk diulas karena selain memiliki sejarah yang panjang, ini usianya sudah ratusan tahun, juga ada sejumlah keunikan yang dimiliki oleh masjid ini dan jarang dimiliki oleh masjid-masjid lainnya. Saya sendiri datang ke masjid pada hari Senin 1 Mei 2023 sekitar pukul 8 pagi. Saat itu saya sedang menunggu warung tahu pojok buka. Tahu pojok ini adalah warung legendaris di Magelang yang menjual kupat tahu. Karena warung baru buka jam 9, maka saya menyempatkan diri, saya bertandang ke masjid tersebut. Saya datang sekitar pukul 8 sehingga saya lebih leluasa dalam mengambil gambar karena tidak ada jamaah yang sedang menjalankan ibadah. Saat itu marbot masjid sedang membersihkan area masjid, terutama sedang mengepel lantai yang ada di beranda masjid. Masjid Agung Magelang didirikan sejak tahun 1650 oleh seorang ulama yang berasal dari Jawa Timur bernama Kiai Haji Mutakhir. Setelah wafat, Kiai Haji Mutakhir ini dimakamkan di belakang Masjid Agung. Masjid Agung pun menjadi ikon dan pusat ibadah di Kota Magelang. Selain itu juga menjadi persinggahan bagi warga yang sedang pergi keluar kota karena posisinya sangat strategis, yaitu berada di samping alun-alun. Saat masjid ini dibangun, pada awalnya hanyalah sebuah musola atau langgar, yaitu musola kecil yang berada di sisi alun-alun dan tidak memiliki tempat untuk berdiri. Jadi jamaah yang ingin menjalankan ibadah sholat langgar tersebut harus berwudu di Sungai Progo yang jaraknya sekitar 1 km di sebelah barat langgar. Pada tahun 1797 bangunan tersebut dibuka, ditambah mimbar untuk khotib, mimbar khotbah dan tiang atau soko guru yang terbuat dari kayu jati yang konon didatangkan dari Bojonegoro. Masjid Agung pun beberapa kali mengalami perbaikan atau perubahan. Pada masa pemerintahan Bupati Magelang yang kedua, yaitu Danuningrat II, masjid kembali diperbaiki, tepatnya pada tahun 1835. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Bupati Magelang III, yaitu Danuningrat III, masjid yang berdiri di lahan seluas 3.200 meter persegi ini pun kembali diperbaiki. Tepatnya pada tahun 1871 di Masjid Agung Magelang ini ditambahkan serambi muka dan menara kecil yang berada di depan masjid. Menaranya itu tidak sebagus menara yang ada saat ini, dulu hanya menara kecil. Baru pada masa pemerintahan Bupati Magelang kelima, yaitu Danu Sugonto, Masjid Agung ini mengalami pemugaran besar-besaran. Pemugaran besar-besaran ini dilakukan pada tahun 1934. Ia melibatkan seorang arsitek asal Belanda bernama Hirhapluter. Pemugaran tersebut menghasilkan bentuk bangunan seperti saat ini, bentuk bangunan Masjid Agung seperti yang ada saat ini, minus
menara yang ada di depan masjid. Kalau kita menengok masa lalu, pada masa penjajahan Belanda, Masjid Agung ini dipakai sebagai tempat perjuangan oleh para pejuang. Ia menjadi saksi sejarah perjuangan masyarakat Magelang dalam berjuang melawan penjajahan Belanda. Masjid ini dijadikan markas tentara rakyat yang akan berperang dengan Belanda. Pada tahun 1947, masjid ini dijadikan persinggahan tentara rakyat yang berasal dari Surabaya dan Madiun. Karena itu pada tahun 1948, Masjid Agung Magelang mengalami kerusakan pada atap dan tembok di sebelah utara. Kerusakan ini diakibatkan serangan tentara Belanda dan tentara Gurkha karena masjid ini dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1986 atau 1987, pada masa pemerintahan Wali Kota Bagus Panuntun, saat itu saya sudah SMA, didirikanlah menara setinggi 24 meter dan tempat wudhu untuk pria dan wanita serta teras di bagian depan, sehingga bentuknya persis seperti yang ada saat ini. Dalam masalah kiblat, Masjid Agung Magelang merupakan salah satu dari 3 masjid di Jawa Tengah yang mempunyai kiblat lurus dengan Mekah. 2 masjid lainnya adalah Masjid di Grobogan dan Masjid Agung Jawa Tengah yang berada di Kota Semarang. Jika kita melihat bentuk Masjid Agung Magelang ini, ada sejumlah keunikan. Masjid Agung terletak di sisi barat alun-alun Kota Magelang. Ini meniru tata letak masjid di Kerajaan Demak. Bisa dipahami karena Demak adalah salah satu kerajaan Islam di Jawa yang memiliki pengaruh sangat besar. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Keunikan lain, Masjid Agung memiliki beduk dan kentongan. Kedua alat ini akan ditabuh jika sudah masuk waktu sholat. Untuk saat ini, tidak semua masjid masih menabuh beduk dan kentongan untuk menandai masuknya waktu sholat. Sebagian besar memilih langsung mengumandangkan adzan untuk menandai sudah masuk waktu sholat. Namun di Masjid Agung ini, sebelum adzan berkumandang, beduk dan kentongan akan ditabuh terlebih dulu. Jika teman-teman melihat Masjid Agung Magelang ini juga memiliki atap bercungkup 3, jadi atapnya itu gini ada 3 tingkat. Hal ini sesuai dengan falsafah Jawa yang menandakan bahwa manusia akan terdiri, yang menandakan bahwa manusia itu terdiri dari 3 alam, yaitu alam rahim, alam dunia, dan alam akhirat. Di atas masjid, teman-teman bisa melihat lafaz Allah. Hal ini menandakan bahwa kehidupan atau seluruh muara dari kehidupan manusia itu akan tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, demikianlah sejarah singkat Masjid Agung Kota Magelang. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita-cerita tentang tempat-tempat bersejarah atau cerita-cerita tentang kerajaan masa lalu yang masih relevan dengan kehidupan kita sekarang.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.